kabar semuanya? Selalu oke. Wah, ini sudah banyak yang join nih rupanya ya. Iya. Ada dari mana aja ini Mbak Wina? Ada Mbak Usiu. Wah, Lucio. Ada. Kita tunggu nih dia rame dulu, jadi makin excited untuk live IG kali ini ya Mbak Caca. Iya, betul sekali. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Wina, tim sosial media Dep, dan Saya Caca, tim multimedianya Dep. nah, hari ini live IG kita mau bahas apa sih Mbak Caca? Oh, hari ini kita mau bahas kulit sehat dan terawat selama WFH atau work from home nih Mbak Wina. Iya betul, di masa pandemi seperti ini nih, pemerintah kan sudah mengarahkan kita nih untuk mengkarantina diri. Jadi kalau tidak ada pekerjaan yang mendesak, lebih baik stay home. Dan sekalipun bekerja, harus tetap jaga jarak. Seperti kita nih, sekarang lagi live, tapi kita tetap jaga jarak 1 meter gitu. Mbak Caca agak di depan, dan saya Di belakang. seperti itu. Kita harus tetap melakukan protokol yang benar. Iya, apalagi kan kita kalau melakukan aktivitas semua di rumah nih ya, kita kan nggak mau nih buat kita kan enggak nih untuk merawat diri. Karena kan kalau di rumah kita nggak ketemu siapa-siapa. Betul. Ya kan, jadi kita nggak mau nih kalau buat merawat diri. Betul. Nah, apalagi kalau biasanya nih Mbak Caca, kalau kita enggan merawat diri, nih lama-kelamaan masalah-masalah di kulit akan muncul seperti berjerawat, kulit kusam, dan kulit pasti kering karena kita tidak merawatnya gitu. Iya, betul banget. Apalagi nih kalau tubuh kita juga nggak dirawat ya Mbak Wina ya, bisa saja itu terjadi kenaikan berat badan atau penurunan berat badan yang mana akan membuat penampilan kita jadi kurang menarik. Betul. Nah, apalagi yang sudah berkeluarga nih, yang sudah punya suami, punya anak, pasti kalau kita berpenampilan fresh gitu dan kulit tetap terawat, suami dan anak jadi makin betah ya di rumah. Iya, tentu saja. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi ya, langsung saja kita panggil beauty consultant PT Duta Alat Persada, yaitu Ibu Reni. Nah, kita calling. Iya, kita calling dulu nih. Halo Bu Reni. Mana nih Bu Reninya? Halo, bisa bicara dengan Bu Reni? Sebentar ya. Kayaknya sudah tidak sabar nih para mitra bisnis Dep. Ini sudah ada 200 orang tuh. Wah, 200 orang. Iya, banyak Pasti udah sekali. excited nih untuk mendengarkan tips and trick dari Ibu Reni gitu. Iya, betul. Kalau ngomong-ngomong nih Mbak Caca, di masa karantina ini nih, kan kita PT Dep juga work from home ya, Iya. sampai bulan Mei ini. Mbak Caca biasanya ngapain aja kalau di rumah? Selain bekerja? Iya, kalau saya selain bekerja ya di rumah tentunya, saya juga selalu mencari referensi tentang desain, apalagi yang ngetren sekarang kan ya, karena ini butuh banget untuk kita juga share info-info untuk member. Maka dari itu saya selalu mencari yang tren. Sebenarnya iya, nggak boleh menyebarkan hoax ya Mbak Caca. Iya, Betul, kita masih calling nih sebenarnya. iya, sambil menunggu Betul, Bu Reni ya. iya betul. Oh, ini Sudah tersambung dengan Bu Reni yang ada di luar sana. Ya, halo Bu Reni. halo Bu Reni. Halo Mbak Wina, Mbak Caca. Halo mitra bisnis Dep di seluruh Indonesia, apa kabar? Pasti selalu oke ya. Oke, perkenalkan nama saya Reni, saya adalah beauty consultant untuk PT Duta Alat Persada. Seperti sudah dibilang oleh Mbak Wina dan Mbak Caca tadi ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tips untuk kulit tetap sehat dan terawat selama masa WFH atau work from home. Oke, kita mulai ya tipsnya. Yang pertama adalah selama masa WFH, kita tetap harus rajin membersihkan wajah kita. Ya, membersihkan wajah di sini menjadi salah satu cara merawat wajah yang paling penting
bukan hanya mereka yang menggunakan makeup saja, tetapi buat kita semua, baik pria maupun wanita. Ya, karena pada dasarnya meskipun kita berada di dalam rumah, kita tetap terkena paparan debu sehingga membuat wajah menjadi kusam. Di sini saya menggunakan istilah menyapu dan mengepel, ya, supaya kita tahu betapa pentingnya tahap double cleansing untuk wajah. Wah, Tahap pertama kita gunakan cleanser dari Dermalabs untuk mengangkat sisa kotoran dari wajah. Tahap kedua kita gunakan toner supaya hasilnya pembersihan wajah lebih optimal. wah, menarik banget nih Bu Reni, memakai hiasan penyapu dan mengepel. Ya. Hubungannya apa sih Bu dengan kita merawat kulit? Oke, kenapa saya menggunakan istilah ini? Ya, pertama, hubungan menyapu dan mengepel itu suatu hubungan yang saling melengkapi, di mana tanpa salah satunya pastinya hasilnya tidak akan maksimal. Demikian juga dengan pembersihan wajah. Jika kita hanya menggunakan cleanser, ya itu tidak akan semaksimal jika kita menggunakan toner juga. Jadi memang harus 2 tahap ya, supaya wajah kita tetap hasilnya maksimal juga. Nah, kedua adalah istilah menyapu dan mengepel itu mungkin udah biasa ibu-ibu hafal ya, menyapu dan mengepel. Jadi setiap kali saat mereka membersihkan wajah, mereka akan ingat, oh oke, ini membersihkan wajah dengan cleanser dulu, dan nextnya dia akan ingat dengan si tonernya. Seperti itu, Mbak Wina. Menarik banget nih, jadi makin penasaran sama tips berikutnya. Oke, boleh dilanjut Bu. Oke, tahap kedua yang kita tidak boleh lupa juga adalah kita jangan lupa menggunakan moisturizer dan sunscreen. Ya, selama masa self quarantine ini kita banyak di rumah, ibu-ibu pastinya juga di rumah banyak kan masak ya Bu, masak, mencoba resep-resep baru, kue dan lain sebagainya. Nah, aktivitas memasak ini biasanya mengakibatkan kulit menjadi kering dan kemerahan. Nah, cara merawat wajahnya itu dengan rajin menggunakan pelembab. Pelembab yang kita pilih itu harus sesuai dengan jenis kulit kita dan supaya hasilnya efektif. Di sini saya menggunakan Nu Amaria Moisturizer karena bahan-bahannya alami ya, sangat baik untuk mengatasi kulit yang kering dan tidak mengiritasi kulit. Oke. Yang kedua, jangan lupakan untuk terus menggunakan Solar Guard. Ya. Solar Guard di sini memberikan perlindungan kepada kulit terhadap sinar UVA dan UVB. Dengan kandungan SPF 20. Saya mau tanya nih Bu, selama masa pandemi corona ini kan kita seringnya di rumah ya, tentu saja ya. Apa kita harus menggunakan Solar Guard? Sudah tentu Mbak Caca, karena meskipun kita di dalam rumah saja, ya sinar matahari itu tetap masuk melalui jendela. Dan kedua, Solar Guard ini mampu melindungi kulit dari panasnya saat kita memasak. Nah, kan ibu-ibu baik di rumah nih memasak. Nah, Solar Guard itu memberikan perlindungan yang maksimal untuk wajah sehingga mencegah kulitnya lebih kemerahan. Oh gitu Bu Reni. Oke, saya mau dengar tips selanjutnya dong Bu. Oke, tahap selanjutnya adalah eksfoliasi. Eksfoliasi di sini berguna untuk membuka pori-pori kulit wajah supaya kulit tetap sehat, lembut, dan bercahaya. Penggunaan eksfoliasi tidak perlu setiap hari, tapi hanya seminggu 1 atau 2 kali. Kita gunakan eksfolian dari Dermalabs secara teratur supaya membantu mengatasi pori-pori yang besar, flek wajah, dan bekas jerawat. Oke.
sejauh ini ternyata mencuci muka itu adalah hal yang mendasar tapi penting ya, Bu Reni ya. Betul sekali Mbak Wina. Idealnya kita sehari cuci muka berapa kali sih, Bu Reni? Normalnya kita mencuci wajah dalam sehari itu 1 sampai 2 kali pada saat pagi dan malam hari. Namun pada saat pandemi seperti ini, di mana ibu-ibu banyak kegiatan di dapur, ya, yang membuat wajah mungkin lebih cepat berminyak dan lebih cepat kusam ya, itu bisa kita cuci muka sebanyak 3 kali dengan menggunakan cleanser. Seperti itu Mbak Caca. Jadi mencegah timbulnya jerawat di wajah. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan wajah. Iya, betul. Tuh. Oke, saya mulai tahap selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya adalah meskipun kita di rumah aja, bukan berarti kita nggak bermakeup sama sekali. Karena tidak perlu makeup yang full, tapi cukup dengan menggambar alis. Karena dengan menggambar alis, wajah sudah terlihat cerah dan lebih fresh dan lebih menarik lagi. Jadi ibu-ibu nggak usah full makeup banget, cukup dengan alis aja. Oh iya nih Bu ya, ngomong-ngomong alis ya Bu ya, saya sendiri kan belum bisa nih pakai alis. Kira-kira solusinya gimana ya Bu ya? Oke, untuk menggambar alis memang butuh latihan ya setiap harinya. Tapi di saat seperti ini, di mana pertemuan kita juga terbatas ya, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu bisa mengetahui lewat YouTube dulu nih, gimana sih tips atau trik untuk menggambar alis. Begitu Mbak Caca, jadi bisa dipraktekkan ya di rumah. Iya, terima kasih Bu Reni. Oke, selanjutnya saya bahas di sini adalah gaya rambut. Meskipun kita di rumah, gaya rambut kita nggak boleh berantakan. Pemilihan kuncir 1 itu memang sangat simpel, ya. Atau kalau misalkan ibu-ibu ada waktu luang, boleh searching di YouTube, cari-cari di YouTube cara untuk menata rambut yang lebih misalkan bervariasi ya. Nah, itu juga bisa membuat penampilan kita lebih menarik di rumah. Anak-anak pun mungkin bisa dilibatkan. Kayak mungkin kalau anak yang sudah agak besar bisa bantuin ibunya untuk menata rambut seperti itu. Oke, tahap selanjutnya ya, meskipun saat seperti ini kita tetap harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Pemilihan produk yang tepat untuk kulit itu memang sangat penting, tapi harus didukung asupan dan minuman dari dalam tubuh, karena itu juga dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan dipercaya akan membuat wajah jadi lebih sehat dan awet muda. Selain itu juga dengan asupan buah dan sayur yang cukup, tubuh tidak akan mudah terserang penyakit pastinya. Selanjutnya adalah meskipun di rumah kita tetap harus rajin berolahraga. Karena dengan olahraga yang rutin itu dapat memproduksi kolagen yang dapat membuat struktur kulit jadi lebih kencang dan bisa mencegah penuaan dini. Untuk ibu-ibu di rumah tentunya tidak perlu memilih olahraga yang berat. Bisa dengan melakukan senam pagi di rumah saat bangun tidur. Ataupun bisa dilihat dari menonton TV. Seperti itu. Jadi meskipun di rumah tubuh tetap bugar. Tetap harus beraktivitas ya Bu Reni kita ya. Iya, pastinya. Jadi kegiatannya tidak hanya memasak, tapi disertai juga olahraga. Oke. Selanjutnya, nah ini juga nggak kalah pentingnya ya. Kita harus tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup, kita akan mendapatkan kulit yang lebih sehat lagi. Ya, kita harus pastikan jam tidur kita itu sekitar 7 sampai 9 jam.
Karena dengan tidur yang cukup, itu akan membantu memproduksi, mengoptimalkan regenerasi kulit. Jadi akan mencegah penuaan ya, dan itu akan memproduksi kolagen yang lebih baik lagi saat kita tidur. Oke, dan itu juga bisa mencegah kulit kita terlihat kusam. Kalau kita tidurnya kurang, otomatis wajah kita akan terlihat lelah dan lebih kusam. Selanjutnya adalah mengatur tingkat stres kita. Di saat masa pandemi seperti ini, di mana kita nggak bisa beraktivitas, kita nggak bisa ketemu dengan keluarga, ataupun sahabat, mitra bisnis, ataupun downline kita, upline kita, itu membuat kita menjadi stres pastinya. Ya, nah dengan kita yang tidak bisa bertemu dengan mereka, itu akan membuat tingkat stres kita akan jauh lebih tinggi ya pastinya ya. Oh, betul. Ada tipsnya nggak? Di mana? Oke, tips dari saya untuk saat ini adalah kita harus lebih banyak beribadah. Karena dengan ibadah, jiwa kita pasti akan lebih tenang pastinya, dan kita juga lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Oke, berikutnya bisa juga dengan minuman yang membuat stres kita akan sedikit berkurang. Misalkan pada saat berbuka puasa, minum teh hangat, itu akan stres kita akan sedikit mereda. Oh, seperti itu. Oke. Selanjutnya, hindari tangan menyentuh wajah. Ya, ketika tangan menyentuh wajah, itu bisa jadi tangan kita itu kotor dan membawa bakteri untuk di wajah kita sehingga menyebabkan jerawat di wajah kita. Karena itu bisa menyebabkan pori-pori kita tertutup oleh kotoran. Oke, baiklah mitra bisnis Dev. Demikian tips merawat kulit dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa DM saya di IG DSS ataupun IG Dev. Sekarang saya kembalikan kepada Mbak Wina dan Mbak Caca. Silakan. Oke, thank you Bu Reni untuk tips and triknya nih, benar-benar menarik dan tentunya bermanfaat ya Mbak Caca. Iya, sangat edukatif ini. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, kita lihat. Oh iya, gimana nih Bu Reni, ada yang tanya caranya kita kalau di rumah kan suka males untuk make up, tapi ada juga yang senang bermake up. Mungkin ada tipsnya nggak nih dari Bu Reni? Gimana caranya kita make up tapi nggak usah yang terlalu menor gitu? No make up look kalau anak milenial sebut sekarang. Flawless gitu. Flawless. Oke, setelah saya jelaskan tadi di atas ya, sebelumnya kita bisa dengan menggunakan alis aja, cukup dengan menggambar alis. Atau jika memang dirasa kurang, biar kulit lebih glowing, kita bisa menggunakan day skin treatment. Ya, dengan menggunakan day skin treatment, kulit itu otomatis lebih menjadi cerah dan membuat kulit jadi glowing. Untuk itu bisa ditambahkan lagi dengan sedikit pewarna pipi atau blush on. Dan juga penggunaan lip balm yang berwarna itu sudah membuat wajah menjadi jauh lebih cerah. Cukup simpel aja kok Mbak Wina. Oh, seperti itu. Benar-benar makeup untuk makeup natural sih kayaknya juga nggak panjang gitu ya Bu Reni. Sangat mudah dipraktikkan di rumah. Halo Bu Reni. Wah, Ya, Iya. bisa diulang. Tahapan makeupnya bagus ya Bu Reni ya. Jadi walaupun sangat simple dan juga kita tetap flawless gitu ya. Ya. oke, pertanyaan berikutnya. Nah, Coba, ini. Mbak Caca. Coba kita lihat pertanyaan berikutnya. Oh ya gini Bu Reni. Sekarang kan lagi bulan puasa ya Bu Reni ya.
Jadi kulit nih lebih mudah kering gitu Bu. Gimana sih solusinya biar kita tetap menjaga kulit agar tetap lembab gitu? Oke, yang pertama saya di sini bilang kita lebih rajin menggunakan ya Nu Amorea Moisturizer karena itu akan membantu menjaga kelembapan kulit kita. Ya, yang kedua adalah pastikan asupan air putih itu cukup saat kita berbuka dan saat sahur. Itu sangat penting. Sehari itu diusahakan minimal 8 gelas. Jadi itu akan membantu kulit kita tetap lembab. Dan berikutnya tetap makan sayuran sama buah-buahan. Gitu Mbak Caca. Oke, terima kasih Bu Reni atas jawabannya. Wah, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang masuk, tapi karena keterbatasan Waktu kita mungkin pertanyaan-pertanyaan seputar beauty and health ini bisa ditanyakan melalui DM, DSS, dan DER. Nanti akan dijawab langsung oleh Bu Reni ya, secara eksklusif ya Bu Reni akan dijawab langsung. Oke, nanti kita nantikan DM di DSS dan DER-nya. Sekarang saya dan Caca dan Bu Reni mohon pamit undur diri dan mohon maaf bila kita ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan gitu ya. Iya. Sampai bertemu di Live IG selanjutnya.